Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Pada video hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 7. Sebelumnya kita harus semangat belajar ya. Oke, materinya adalah menelaah struktur dan kebahasaan pada teks cerita imajinasi. Adapun struktur cerita imajinasi itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Oke, kita bahas satu persatu ya Nenek ya. Oke, untuk orientasi itu tahap pengenalan tokoh atau pelaku beserta wataknya, pengenalan latar tempat dan waktu. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Pada struktur ini berisi hubungan sebab atau akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak atau klimaks. Jadi pada tahap ini tokoh atau si pelaku sudah mengalami konflik atau masalah, bisa dengan tokoh lain maupun situasi atau kondisi pada cerita. Yang ketiga adalah resolusi. Pada tahap ini atau struktur ini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Tahapan ini ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau tragis dan menyedihkan. Atau dalam bahasa Inggrisnya happy ending itu berarti berakhir bahagia. Kalau sad ending itu berakhir menyedihkan. Kita analisis pada cerita sepasang saudara penyihir ini yang mungkin kemarin kalian sudah membacanya dan mungkin sudah menganalisisnya. Maka yang sudah menganalisis coba kita koreksi bersama-sama. Judul sepasang saudara penyihir. Pertama kita akan menganalisis tentang orientasi. Yang tadi orientasi adalah menggambarkan tentang tokoh, latar tempat maupun latar waktu. Mari kita analisis bersama. Di sebuah desa yang damai, hiduplah 2 saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Nah, pada kalimat ini mengenalkan tentang latar tempat, yaitu sebuah desa. Nah, tokoh adalah 2 saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Nah, saudara kembar tersebut adalah Niko dan Arko. Meski merupakan saudara kembar, namun watak keduanya sangat berbeda drastis atau sangat berbeda sekali. Niko sangat sombong dan angkuh, serta Arko merupakan anak yang baik hati. Niko memiliki keistimewaan yaitu menguasai sihir lebih banyak sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Nah, pada paragraf ini termasuk dalam struktur orientasi. Kita ke paragraf 2, apakah sudah di komplikasi atau masih dari orientasi. Di paragraf kedua, Arko yang merupakan kakak dari Niko selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya atau menggunakan sihir dengan sembarang. Nah, ini sudah mulai ada konflik atau permasalahan dari si tokoh. Berarti ini adalah struktur ya, oke. Komplikasi. Apakah ini benar? Maka kita lanjut. Akan tetapi, Niko selalu mengelak dan mengatakan bahwa Arko iri dengan kemampuan sihir Niko. Sikap Niko justru semakin menjadi-jadi. Diubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Oke, pasti ya, ini berarti paragraf kedua adalah komplikasi. Jadi paragraf ke-1 adalah orientasi. Orientasinya ada di paragraf 1 saja. Di paragraf 3, Arko terus menasihati si adik, tapi tetap saja Niko yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat, hingga seluruh benda di dalam rumahnya diubah menjadi batu. Nah, ini masih konflik ya. Ada satu benda yang belum diubah, yaitu cermin. Niko yang membacakan mantra kemudian berniat mengubah cermin menjadi batu, ternyata terbalik ke arahnya. Mantra tersebut ternyata terpantul ke arah Niko. Berarti ini konflik yang dialami oleh si tokoh. Jadi paragraf 3 masih di komplikasi. Jadi paragraf 1 adalah orientasi, paragraf 2 dan paragraf 3 adalah komplikasi. Paragraf 4, Niko akhirnya berubah menjadi batu. Melihat keadaan kakaknya, Arko memberitahukan guru sihir yang diperbuat sendiri. Namun guru sihir tidak bisa membantu karena mantra itu bersifat abadi dan hanya bisa diubah oleh orang yang memiliki cermin tersebut yang telah membacakan mantra sihir mengubah benda menjadi batu. Jadi pada paragraf ini adalah penyelesaian yang
akhirnya pada cerita ini namanya cerita sad ending karena tokoh mengalami kesedihan bahwa mantra yang diucapkan oleh si sombong yaitu Niko berubah jadi batu dan tidak bisa kembali ke manusia lagi. Berarti adalah sad ending. Strukturnya adalah paragraf 1 namanya orientasi, paragraf 2 dan 3 adalah komplikasi, paragraf 4 adalah resolusi. Jadi silakan dikoreksi masing-masing ya. Kita lanjut ke kebahasaan cerita fantasi. Nah, pada kebahasaan cerita fantasi ini apa saja adalah kebahasaannya? Mari kita bahas bersama ya. Kebahasaan yang pertama adalah kata ganti. Kata ganti yang menggantikan suatu benda atau hal. Kata ganti ini terdiri atas kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya. Oke, berarti nomor 1 adalah kebahasaannya kata ganti. Coba kita cermati pada cerita di bawahnya ya. Tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong, dan Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu. Nah, itu adalah kata ganti penunjuk. Jadi menunjukkan sesuatu, bisa itu ya, dicatat dulu. Kata ganti penunjuk adalah itu. Nah, segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya dengan refleks. Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi, tapi terdengar teriakan keras dan mereka. Nah, mereka itu adalah kata ganti yang menggantikan orang, menggantikan Ardi dan Dani. Bertiga, berarti mereka bertiga adalah Dani, Ardi, dan Handi terseret masuk ke lubang itu tadi ya, udah ya. Di mana kita? Nah, kita itu juga kata ganti. Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Jadi kata ganti pada cerita ini adalah mereka itu. Nah, itu ya. Kebahasaan yang kedua adalah kata ganti yang menyerap panca indera. Nah, tujuannya kata yang menyerap panca indera ini untuk mendeskripsikan latar, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, di sini sudah diblok ya. Tolong, tiba-tiba. Nah, itu terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Nah, tiba-tiba enggak ya? Ke lubang itu berarti enggak, dari kata ganti. Nah, ini yang minggu pagi yang cerah. Nah, itu panca indera. Berarti minggu pagi yang adalah panca indera untuk mendeskripsikan tentang waktu. Nah, tapi kalau yang ini tadi tiba-tiba terdengar, itu tadi ya, yang terdengarnya adalah kata yang menyerap panca indera pendengaran untuk mendeskripsikan tentang suasana. Ke lubang itu, nah itu mendeskripsikan tentang panca indera tempat. Kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata yang dengan makna kias dan makna khusus. Maksudnya makna kias adalah tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi dalam kenyataan, hanya kiasan atau hanya khayalan. Nah, ini berusaha keras berlatih untuk menjadi orang yang berguna. Maksudnya orang berguna adalah orang yang bermanfaat. Nah, jadi kiasan orang berguna bukan orang yang dapat digunakan ya, tapi orang yang bermanfaat. Ada lagi keras berlatih berarti bukan berlatihnya bentuknya keras ya, tapi berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah makna kias ada 2 ya, yaitu keras berlatih dan orang berguna. Kebahasaan ya, lanjut kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata sambung atau konjungsi urutan waktu. Nah, di sini bisa setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelumnya, sesudahnya, dan sebagaimananya. Nah, kalau dalam cerita ini di bawah ini ada setelah dan ada tiba-tiba. Oke. Lanjut kebahasaan yang kelima. Menggunakan kata atau ungkapan terkejut berfungsi untuk menggerakkan cerita mulai ke masalah, berarti dari orientasi ke komplikasi. Sebenarnya ini hampir sama dengan kebahasaan sebelumnya ya.
Nah, di sini ada pada menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan, ada tiba-tiba di hadapan mereka. Nah, berarti tiba-tiba di hadapan mereka. Nah, itu kan mengejutkan. Oke, selanjutnya menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Contoh kalimat langsungnya adalah, ya benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Nah, untuk membedakan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung adanya tanda petik. Kalimat tidak langsungnya dari kalimat langsung ya, dengan penuh kewibawaan. Nah itu ya tadi ya, suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Laki-laki itu mengatakan, nah, jadi laki-laki tadi mengatakan bahwa dia, jadi tadi karena yang sebelumnya adalah aku, terus karena kita yang menirukan pembicaraan dari kalimat langsung tadi, berarti menggunakan kata ganti dia. Adalah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Nah itu tadi ya, ada 6 kebahasaan pada cerita fantasi. Nah berikut buku lampiran pada yang kita analisis tadi. Nah orientasinya tadi menggambarkan tentang waktu ya. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Itu paragraf 1. Terus lanjut ada komplikasi ya. Tadi paragraf 2 dan paragraf 3. Seterusnya ada 4 yaitu resolusi. Nah ini tadi ya. Oke, kita coba ulang. Kebahasaannya ada 6. Yang pertama ini kata ganti, yang kedua kata panca indera terapan, yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus, yang keempat ada menggunakan kata sambung atau konjungsi urutan waktu, yang kelima menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan, yang keenam adalah menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah ini ada latihan soal, coba kalian analisis kebahasaannya ya. Nah kalau strukturnya kan kemarin sudah, nah sekarang kebahasaannya silahkan dituliskan. Oke, silahkan ditulis. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu video selanjutnya. Oke, mari belajar bersama. Semangat belajar, salam belajar.